Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiora Safira Zahra dari kelas PGRI 3C. Pada mata kuliah kurikulum pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang faktor psikologis dalam belajar. Yang pertama tentang motivasi, dan yang kedua tentang pengamatan dan perhatian. Pengertian faktor psikologis dalam belajar. Faktor psikologis dalam belajar adalah faktor yang terdapat dalam kejiwaan seorang anak dalam menghadapi suatu pelajaran. Faktor psikologis ini bisa berupa inteligensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Faktor ini apabila dapat difungsikan secara baik, maka proses belajar akan lancar. Namun bila tidak dapat difungsikan secara baik, maka akan terganggunya proses belajar siswa yang akhirnya akan mempengaruhi prestasi yang diraih siswa. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang menjadi kekuatan individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan seluruh tingkah laku sehingga diharapkan tujuan belajar dapat tercapai. Terdapat dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun beberapa aspek yang memotivasi belajar seseorang pada motivasi intrinsik, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia, dan keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Sedangkan ekstrinsik seperti pujian, peraturan, tata tertib, dan teladan guru, serta orang tua. Motivasi mempunyai fungsi antara lain mendorong siswa untuk berbuat, menentukan arah kegiatan pembelajaran, yakni ke arah tujuan belajar yang hendak dicapai, dan menyeleksi kegiatan pembelajaran, yakni menentukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi juga mengandung 3 unsur yang saling berkaitan sebagai berikut. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan, dan motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan nampak melalui kesungguhan untuk terlibat di dalam proses pembelajaran, lain melalui keaktifan bertanya, menemukan pendapat, menyimpulkan pelajaran, mencatat, membuat resume, mempraktikkan sesuatu, mengerjakan latihan-latihan, dan evaluasi sesuai dengan tuntunan pembelajaran. Kedua adalah pengamatan dan perhatian. Pengamatan dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi sama dengan orang lain atau proses mengenal dunia luar melalui penggunaan panca indera. Proses pengamatan awalnya berlangsung secara tidak sadar, kemudian irasional atau berdasarkan perasaan-perasaan atau cenderung yang tidak diperhitungkan. Pengamatan berguna untuk melengkapi sistem norma, cita-cita, dan pedoman-pedoman tingkah laku orang yang mengidentifikasi. Syarat terjadinya pengamatan: pertama, adanya perhatian terhadap perangsang yang mengenal alat indera; kedua, saraf sensoris harus meneruskan rangsangan itu ke otak; dan ketiga, menyadari perangsang itu. Sifat-sifat pengamatan terdiri dari pengamatan yang kuat, pengamatan yang luas, dan pengamatan yang benar. Perhatian adalah salah satu dari gejala psikologi yang mempunyai sifat-sifat yang menonjol, baik dari dalam maupun dari luar individu, yang dapat membantu proses pembelajaran yang memerankan aktivitas, konsentrasi, keseriusan, waspadaan, dan kesadaran. Macam-macam perhatian yaitu perhatian spontan dan sengaja, perhatian statis dan dinamis, perhatian konsentratif dan deskriptif, perhatian sempit dan luas, serta perhatian fiktif dan fluktuatif. Faktor yang mempengaruhi perhatian siswa yakni pembawaannya, kesadaran jasmani, kebutuhan, keadaan alam sekitar, kemauan, dan kesan-kesan dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian siswa terbagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari gerak, intensi stimuli, kebaruan, serta perulangan, dan faktor internal terdiri dari faktor biologis, faktor sosio-psikologis,
serta faktor motif sosiogenis, kebiasaan, sikap, dan kemampuan. Perhatian siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari rangsangan antara lain intensitas atau kekuatan rangsangan, daya tarik, perubahan atau pergantian, keteraturan, suara yang tinggi, rangsangan yang terbiasa, serta isyarat atau tanda dan faktor dari dalam diri individu antara lain minat, kondisi fisik atau kesehatan, keletihan, motivasi, kebutuhan, harapan, dan karakteristik kepribadian. Bentuk-bentuk perhatian siswa yaitu mendengarkan, memandang, menulis atau mencatat, membaca, membuat singkat pesan, dan menggarisbawahi, mengingat, dan latihan atau praktik. Indikator perhatian siswa dijelaskan sebagai berikut: konsentrasi belajar, kesadaran belajar, aktivitas belajar, keseriusan atau kesungguhan, dan kewaspadaan. Fungsi perhatian antara lain pengamatan lebih tajam, tanggapan lebih jelas, bahan dapat dicerna dengan cepat dan teliti, serta pembentukan pengertian dapat berjalan dengan cepat dan mudah dan tepat.